Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi mahar menurut 4 madhab. Yang pertama yaitu madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan karena adanya akad nikah atau sengketa. Jadi Imam Syafi'i ini memperbolehkan mahar baik berupa jasa ataupun harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya. Jadi apapun yang bernilai atau berharga boleh dijadikan sebagai mahar, baik itu berupa jasa, manfaat ataupun harta. Yang kedua yaitu definisi mahar menurut madhab Hambali. Madhab Hambali mendefinisikan mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas di dalam akad nikah atau ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak atau ditentukan oleh hakim. Yang ketiga yaitu definisi mahar menurut madhab Maliki. Menurut madhab Maliki, mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli, dan istri ini boleh menolak untuk digauli apabila belum menerima mahar itu meskipun sebelumnya sudah pernah digauli. Yang keempat yaitu definisi mahar menurut madhab Hanafi. Imam Hanafi mendefinisikan mahar adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad sebagai bentuk imbalan dari kenikmatan seksual yang telah diterimanya. Selanjutnya yaitu dasar hukum mahar terdapat di Quran surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa asaduqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a, yang artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang ingin kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian apabila ia menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin atau mahar itu dengan senang hati, maka ambillah sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat-syarat mahar dan macam-macamnya. Jadi teman-teman, mahar ini mempunyai beberapa syarat yang mana syarat tersebut harus dipenuhi oleh seorang calon suami yang akan diberikan kepada calon istri, yang mana syarat-syaratnya itu sebagai berikut. Jadi syarat yang pertama yaitu harta dan bendanya itu harus berharga. Jadi tidak sah suatu mahar yang mana dengan harta dan benda yang tidak bernilai dan tidak berharga. Jadi walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar yang akan diberikan oleh calon suami, akan tetapi jikalau harta dan benda tersebut itu tidak bernilai maka tidak sah. Akan tetapi begitu juga sebaliknya, jikalau harta dan benda itu berharga dan bernilai walaupun sedikit kadarnya, itu akan sah pernikahannya. Sebagaimana Abu Daud pernah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana artinya barang siapa yang memberikan tepung gandum atau kurma sepenuh 2 telapak tangannya untuk mahar seorang wanita, maka halal baginya untuk menggaulinya. Jadi di sini teman-teman udah jelas ya, hadis Rasulullah tadi yang menjelaskan tentang mahar itu harus berharga dan bernilai. Jadi selanjutnya itu pada umumnya mahar dalam bentuk uang atau juga menggunakan barang berharga lainnya pada umumnya. Namun bukan berarti bentuk mas kawin atau bentuk mahar itu harus selalu berupa barang. Akan tapi mas kawin juga bisa menggunakan jasa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Sebab Islam mensyariatkan untuk meringankan mahar
adalah dengan tujuan untuk tidak memberatkan calon suami, yang mana sesuai dengan keadaan calon suami dan tidak memberatkannya. Jadi contoh mas kawin atau mahar berupa jasa dalam Al-Quran pada hadis berikut, yang artinya Nabi bersabda, pergilah, sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya, maka ajarilah dia dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis tersebut merupakan gambaran bahwa mahar itu hanya tidak berupa uang, akan tetapi bisa dengan jasa ataupun barang yang lainnya. Akan tetapi juga bisa menggunakan tadi jasa yang berupa hafalan seperti contoh hadis yang telah saya bacakan tadi di atas. Lalu berikutnya, barang itu suci dan diambil manfaatnya. Jadi ya, bagi para cowok-cowok tidak boleh memberikan mahar itu berupa barang-barang yang haram, barang-barang yang dilarang oleh agama, jadi jelek ya kan. Contoh seperti khamar, daging babi dan darah serta bangkai, itu tidak boleh, karena itu tidak mempunyai suatu nilai menurut pandangan syariat Islam. Itu adalah haram hukumnya dan tidak berharga. Jadi harus barang-barang yang suci ya. Lalu selanjutnya itu barang itu milik sendiri, bukan milik orang lain. Bukan juga barang gosok ya. Tahu ya semua apa arti gosok di sini? Mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, akan tapi ya dibalikin lagi ya. Biasalah kalau santri itu sering gosok, ngambil sendal gitu kan, tapi dibalikin. Tapi itu nggak boleh dijadikan untuk suatu mahar. Jadi itu yang mana memberi mahar dengan barang hasil gosok itu tidak sah. Harus diganti dengan mahar yang mistil. Tetapi akad nikahnya tapi tetap sah. Tapi ya janganlah. Lalu selanjutnya mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuknya, jenis dan sifatnya. Ya teman-teman bisa paham lah yang seperti di sini ya kan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan yang mana tentang macam-macam mahar. Jadi para fuqaha telah membagi mahar itu menjadi dua macam. Yang pertama mahar musamma dan kedua mahar mitsil. Jadi saya akan menjelaskan tentang saat pertama itu mahar musamma, yang mana mahar musamma ini merupakan mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuknya dalam jumlahnya, dan jumlahnya itu dalam sigot akad. Jadi udah jelas lah semuanya, dari bentuknya, jumlah, ya intinya jelas gitu. Jadi jenis mahar ini dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama mahar musamma muajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, yang menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara sunat dalam Islam. Jadi yang kedua yaitu mahar musamma ghairu muajjal, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguh pembayarannya. Lalu selanjutnya yaitu mohon maaf, masih masuk dalam mahar musamma ini. Berkenaan dengan pembayaran mahar, maka wajib hukumnya apabila telah terjadi dukhul atau berhubungan. Lalu para ulama sepakat bahwa membayar mahar menjadi wajib apabila telah berkhalwat atau berdua-duaan. Ya istilahnya berdua-duaan, ya pacaran enggak. Ya pacaran tapi ya kayak gitulah. Dan juga telah dukhul. Membayar mahal apabila telah menjadi dukhul adalah wajib. Jadi wajib ya teman-teman, kalau telah terjadinya dukhul maka membayar mahal itu harus wajib. Sehingga jika belum terbayar maka termasuk utang piutang jadi di sini.
Selanjutnya itu mahar mitsil. Adapun mahar yang tidak disebut jenis jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Jadi maksudnya itu mahar yang diusahakan kepada mahar-mahar yang pernah diterima pendahulunya, atau mahar yang diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Agak jauh dari atau tetangga gitu bisa juga. Dengan memperhatikan status sosial, kecantikan dan sebagainya. Misalnya mahar itu mengikuti mahar saudara perempuan pengantin wanita. Bisa. Lalu mazhab Maliki dan Syafi'i menetapkan batasan mahar mitsil, yaitu mahar kerabat perempuan yang ashabah atau mahar perempuan yang paling dekat, seperti saudara-saudara perempuan, keponakan saudara laki-laki, bibi dari pihak bapak. Jika tidak memiliki kerabat perempuan ashabah, maka yang dijadikan standar adalah perempuan yang memiliki hubungan paling dekat dengannya, yaitu ibu dan bibi dari pihak ibu. Lalu menurut mazhab Maliki, yang menjadi ukuran bagi mahar mitsil adalah kerabat perempuan, calon istri, kondisi, kedudukan, harta, kecantikan seperti mahar saudara perempuan sekandung atau sebapak. Selain itu telah menjadi patokan adalah persamaan dari segi agama, harta, kecantikan, akal, etika, umur, keperawanan, janda, negara, nasab, dan kehormatan. Jadi mahar mitsil ini diwajibkan dalam 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya, dan kedua, suami menyebutkan mahar musamma namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan, atau mahar tersebut cacat seperti mahar adalah minuman keras. Yang ketiga yaitu suami ada menyebutkan mahar musamma namun kemudian seorang istri berselisih, suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak terselesaikan. Nah, terima kasih teman-teman, hanya sampai segini penjelasannya. Mohon maaf jika kekurangan. Dilanjutkan kepada selanjutnya. Baiklah, untuk poin selanjutnya yakni hikmah-hikmah dari mahar. Yang kami sebutkan ada 4 hikmah mahar, yakni yang pertama untuk menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Karena apa? Karena kaum perempuanlah yang dicari oleh kaum laki-laki yang akan dipersunting untuk menjadi pendamping hidupnya. Namun juga nggak banyak sih kaum perempuan yang mencari kaum laki-laki untuk dijadikan imamnya, seperti itu. Untuk poin yang kedua yakni adalah sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, maka suami ini memberikan suatu hibah atau hadiah berupa mahar yang diberikan kepada istrinya. Yakni hal ini bukan merupakan harga pembayaran kepada perempuan, karena perempuan ini bukanlah budak yang diperjualbelikan, akan tetapi suatu bentuk penghormatan dan rasa cintanya seorang suami ini kepada seorang istri yang dinikahinya, seperti itu. Dan untuk poin yang ketiga, di poin ketiga ini adalah sebagai bentuk kesungguhan seorang suami untuk menikahi seorang perempuan atau yang disebut dengan istri, yakni di mana suami ini memang sudah bertekad dan sudah berniat untuk bersungguh-sungguh menjalankan rumah tangga berdua dengan istri yang telah dinikahinya. Nah, untuk poin yang terakhir, yakni poin keempat dari hikmah mahar adalah menunjukkan bahwasanya Islam ini meletakkan tanggung jawab memberikan nafkah keluarga adalah dari seorang laki-laki, yakni bagi seorang suami, bukan kewajiban seorang istri. Kewajiban seorang istri menurut yang disampaikan oleh Ustadz Amsiono adalah 3, yakni 3M: maca, masak, sama mana, ya seperti itu. Untuk
tugasnya suami, yakni tugas wajibnya ialah mencari nafkah untuk keluarga, seperti itu. Baiklah, untuk penutup subbab dari pembahasan kelompok kami, yakni adalah aspek sosiologis yang terjadi di masyarakat setempat mengenai mahar, entah dari berbagai suku atau berbagai macam pihak-pihak lainnya, yang mana pihak itu telah melaksanakan dan melangsungkan pernikahan. Baiklah, untuk selanjutnya pada poin besaran dan jenis mahar yang akan diberikan oleh suami kepada calon istri ini tergantung dan terpaut pada sisi kemampuan si suami. Dan selain itu, bahwa untuk penentuan mahar ini akan dilaksanakan dan dimusyawarahkan oleh kedua pihak, yaitu kedua pihak calon mempelai, baik suami maupun istri. Namun bisa jadi saat penentuan mahar ini juga akan melibatkan atau didampingi oleh keluarga calon mempelai, seperti itu. Akan tetapi, jika dari pihak suami ingin memberikan mahar dengan nominal atau barang yang besar, maka juga tidak ada masalah, tidak apa-apa untuk memberikan mahar yang besar. Namun jika tidak mampu dengan mahar yang besar, maka disesuaikan dengan kemampuannya. Tapi ya diusahakanlah gimana caranya, karena pemberian mahar kan juga cuman satu kali, ya diusahakan bagaimana caranya biar istri ini juga hatinya juga seneng, hatinya juga gembira, merasa dihormati, jadi seperti itu. Jadi karena pemberian mahar enggak 2 kali atau 3 kali, ya bagi kaum laki-laki berikanlah mahar yang bukan besar, ya cukup lah, maksudnya cukup, enggak kurang. Nah jadi seperti itu. Baiklah, untuk yang terakhir dari pembahasan kali ini, bahwasanya mahar ini adalah pemberian wajib yang diberikan oleh suami kepada calon istri yang akan disuntingnya untuk menjadi permaisuri dalam hidupnya. Ya, sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwasanya terdapat cerita seorang sahabat ini ingin menikah. Namun sahabat ini tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai harta atau pokoknya nggak punya apa-apa untuk dijadikan mahar. Maka dari itu Rasulullah memerintahkan sahabat ini untuk pergi ke rumah orang tuanya. Barangkali di rumah orang tuanya itu ada sebuah harta atau benda yang bisa diberikan kepada istrinya sebagai mahar. Kemudian sahabat itu tidak menemukan apa-apa di rumahnya, tidak mendapat harta atau benda atau yang selainnya, kecuali hanya pakaian yang dipakainya. Namun Rasulullah SAW tetap mewajibkan dan menganjurkan sahabat tersebut untuk tetap memberikan mahar kepada calon istrinya, walaupun hanya sebuah cincin besi pada kala itu. Kemudian juga banyak sekali hikmah-hikmah dari mahar yang sudah saya sebutkan tadi 4, yakni sebagai penghormatan, kemudian sebagai bentuk atau bentuk rasa cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istri, kemudian ya seperti 4 yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi seperti itu. Untuk mahar itu sendiri jadi disesuaikan dengan kemampuan seorang suami, yakni tidak lepas dari sisi ekonomi si suami tersebut. Dalam konteks mahar ini, agama Islam tidak mensyariatkan berapa minimal atau maksimal pemberian mahar dari seorang suami kepada calon istrinya, namun disesuaikan dengan kondisi sosial. Selain itu juga mungkin terdapat beberapa suku yang menentukan mahar itu harus sekian, kemudian mahar itu harus berupa ini, itu, dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu. Untuk ketentuan dari agama Islam sendiri itu tidak ada, harus disesuaikan dengan kondisi suami. Namun jika suami ini ingin memberikan hal yang lebih kepada istrinya, memberikan mahar yang besar kepada istrinya, juga dipersilahkan. Dalam pembayaran mahar ini ada 2 pilihan, yakni dibayar dengan kontan, kemudian yang kedua dibayar dengan hutang. Nah,
Kalau menurut saya, ya kalau masih belum bisa memberikan mahar, ya janganlah nikah dulu, carilah uang yang banyak, nanti bisa memberikan mahar yang lebih kepada istrinya, biar istrinya itu seneng ya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nur Rahmat Fauzi, kemudian Laili Umi Solihati, kemudian yang terakhir Kurnia Saputra. Kami bertiga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari kami. Cukup sekian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.